Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Delva Channel, teman-teman. Kembali dengan Kijang Grand Extra tahun 93 yang sering saya buat vlog di video-video saya sebelumnya. Teman-teman, beberapa hari yang lalu juga ada yang bertanya tentang gimana cara merawat mobil tua ini, dan ada beberapa video juga, ada satu video kalau nggak salah tentang khusus cara merawat mobil tua. Nah, di pagi hari ini teman-teman, saya akan membahas tentang gimana cara saya merawat mobil tua ini, apa yang saya lakukan sehari-hari setiap pagi dengan mobil ini. Yuk simak terus. Yang sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe Delva Channel. Ya teman-teman, punya mobil tua seperti ini pasti setiap pagi ada aja rutinitas yang harus kita lakukan. Nah teman-teman, sebenarnya tidak hanya mobil tua, tapi bisa kemungkinan juga pada mobil baru bakal terjadi trouble seperti habis oli, kemudian habis air radiator. Itu bisa terjadi karena ada sedikit kebocoran atau kelainan dan sebagainya. Makanya tidak mesti mobil tua yang harus kita cek pagi-pagi, tapi juga mobil baru. Nah, tidak sedikit mobil yang keluaran baru juga terjadi masalah saat di jalan, habis oli, dengan beranggapan bahwa oli ini baru diganti, belum sampai kilometernya, belum habis kilometernya, jadi nggak usah dicek. Teman-teman, itu salah. Tapi yang benarnya adalah cek oli setiap pagi, setiap kita melakukan rutinitas, apalagi perjalanan jauh. Yuk, ini yang kita lakukan setiap pagi pada mobil ini. Nah, pertama kita buka kap mesin di sini. Terus kalau ada tisu, ambil satu tisu untuk kita melakukan cek oli. Kemudian kita buka kap mesinnya. Nah, yang pertama sekali kita cek adalah yang paling depan, yaitu air radiator. Kita cek pada bagian ini dulu, air cadangannya. Ini ada, teman-teman, ada tulisan full di sini. Nah, batas airnya normal adalah di full. Kemudian ada garis satu lagi di bawah, tulisannya low. Nah, teman-teman, kondisi airnya bisa di sini. Jangan terlalu penuh, karena kalau terlalu penuh, kalau ada kelebihan air di radiator, tidak bisa kembali lagi ke sini. Ya, tidak ada ruang. Jadi boleh di sini dan boleh sedikit di sini. Nah, kita buka aja. Kalau kurang airnya, bisa ditambah. Nah, kalau ditambah, kalau teman-teman pakai coolant, harap menambah dengan coolant. Jangan pernah mencampur antara air coolant dengan air biasa, air aqua. Nah, kalau coolantnya warna hijau, bagusnya juga diganti dengan coolant warna hijau. Jangan dicampur antara coolant warna merah dengan warna hijau. Nah, itu untuk radiator. Selanjutnya, setiap mobil pasti punya oli. Yang dicek selanjutnya adalah oli. Ini dua hal yang penting, yang sangat penting, malah sebagai, kalau dari manusia adalah sebagai darahnya. Nah, oli coba kita cek. Nah, ini ada tuas oli, fokus. Nah, ini tuas oli, ada tulisan F di sini. Nah, ada tulisan F paling atas, kemudian low tuh paling bawah. Nih, ini menandakan ukuran olinya. Jadi ukuran olinya harus selalu berada di garis full atau di garis F ini. Nah, caranya kita mengusap ujung ini
dengan tisu yang bersih, lalu kita colokkan lagi ke lubang olinya di sini. Ya, itu yang kedua, kita cek oli. Terus yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah yang berkaitan dengan alat gerak mobil. Ini minyak remnya. Minyak rem ini menggunakan seperti saya katakan kemarin dot 3. Ini warna bening. Kalau ini bening, ini diusahakan bening karena untuk memudahkan kita dalam menyediakan stok kedua oli ini. Ini minyak rem, yang ini untuk kopling. Kita lihat selangnya ke bawah tuh, ke kopling teman-teman. Nah, ini sama-sama menggunakan dot 3. Kalau ini salah satu kurang, bisa jadi ada gangguan di booster rem di dalam. Dan curigakan yang pertama kita adalah adanya bocor di 4 roda di bawah. Itu masih lumayan untuk diperbaiki. Nah, kemudian yang ini juga harus selalu penuh. Kalau dia berkurang, kita curigakan pasti ada sesuatu yang bocor. Bisa jadi master kopling di dalam atau yang di bawah yang bocor. Nah, ini yang berkenaan dengan alat gerak. Nah, terus yang selanjutnya adalah ini jantungnya mobil, aki teman-teman. Tanpa aki ini maka menderitalah kita yang punya mobil, bisa dorong setiap pagi. Nah, aki mobil ini saya pakai yang, kalau teman-teman bilang ini aki basah karena bentuknya air. Sebenarnya yang dikatakan aki kering juga dia ada air aki juga, cuman dia nggak bisa kita tambah-tambah, sudah diklaim mati ya. Nah, ini juga harus kita cek. Kalau aki ini minimal seminggu sekali boleh, nggak mesti sehari sekali, setiap pagi. Nah, teman-teman, air akinya berada di, ini ada level upper level, ini tertinggi, kemudian lower level di sini, ini ukuran aki terendah. Nah, kita boleh ukuran aki minimal di sini ya, minimal di sini atau segaris ini. Jangan terlalu penuh. Kenapa? Karena kalau terlalu penuh, air aki akan muncrat keluar melalui lubang-lubang ini dan akan mengakibatkan korosif pada bagian aki, teman-teman, pada bagian mesin-mesin di sini. Kemudian kalau terlalu low di sini, ini teman-teman berbahaya. Kenapa? Bisa jadi aki ini akan mengeluarkan asap, tidak sesuai dengan api chargernya ke sini, dan bisa jadi aki soak ya, lempeng-lempeng logam di sini akan hancur. Nah, teman-teman, itu untuk aki. Itu yang keberapa kita cek, 1, 2, 3 dan 4. Nah, yang kelima kita perlu cek adalah berkenaan dengan alat gerak juga, oli power steering. Nah, beda mobil ini berbeda dari mobil yang lain. Biasanya power steering di sini. Nah, ada botol kaleng di sini, seng di sini. Power steeringnya berada di atas. Nah, kemudian yang untuk Grand Extra 93 ini power steeringnya ada di sini. Ditandai ada tulisan power steering fluid. Nah, ini juga sangat penting dicek karena kalau ini akan, kalau rusak bisa jutaan rupiah. Nah, kalau ini hanya kita ganti ini aja ya mungkin nggak sampai 100.000, 75.000 satu. Nah, teman-teman, oli power steering ini ada juga maksimal dan minimal. Nah, diusahakan ini selalu berada di maksimal. Kalau enggak, bisa jadi ini akan berdampak pada pompa power steering kasar. Kemarin ada yang tanya. Nah, kemarin ada yang tanya, Bang, oli power steering saya masih penuh, tapi kenapa power steering agak berat dan berbunyi? Itu bisa jadi olinya perlu diganti. Nah, teman-teman, gantilah oli power steering secara berkala, minimal setahun sekali atau setahun setengah sekali, teman-teman. Tergantung keseringan kita pakai mobil. Ini alat gerak juga nih. Tuh, teman-teman, oli power steering. Lagi diet.
Oke, yang selanjutnya kita cek adalah ini saringan hawa atau saringan udara. Ini berfungsi untuk pernapasan mobil ini untuk menyuplai bahan bakar ke karbunya. Nah, dengan bersihnya, hai, mau kemana? Kata diajarin kami mengemudi ya. Sip. Harus lepas masker nggak biar nampak muka? Boleh. Oke, ada. Jangan lupa follow Sahara Lufiza _. Oke, mantap. Nah, ini bisa dilepas dengan membuka ini dengan selebgram itu. Apa IG-nya? Oi. Apa IG-nya? Ah? Alawiyah Sri Tuti. Oke. Nanti di-follow, saya taruh di deskripsi. Teman-teman, dengan bersihnya udara pada saringan hawa ini juga bisa membersihkan karbu-karbu di sini, BBM yang disalurkan ke karbu. Oke, teman-teman. Nah, ini gampang, bisa buka sendiri di rumah, nggak usah takut, bisa buka ini dan ini. Kemudian yang paling penting adalah kita harus selalu memeriksa kalau sistem mobil seperti ini saringan BBM, nih filter ini sangat kotor, teman-teman. Nah, ini bisa kita bersihkan sendiri, tinggal kita copot selang yang ini kita tarik. Jangan takut melakukan sendiri di rumah, karena ini sangat simple. Kemudian ini lagi kita goyang-goyang, lalu kita tiup. Nah, bisa kita tiup dari sini mengarah ke sini supaya kotorannya keluar. Nah, jangan lupa kalau minyaknya banyak di tangki, ini ditinggikan ke atas, bisa kita sangkut di sini atau kita ikat lah. Itu, teman-teman, yang kita lakukan setiap pagi dalam merawat si mobil tua ini. Teman-teman, jangan lupa berikan komentar video ini, kemudian like, kemudian share, siapa tahu banyak teman-teman yang bermanfaat dengan video ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.